lonte lu. Jadi itu adalah salah satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain untuk merendahkan, menghina. Yang lonte dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pezina, dan itu sudah dijelaskan secara gamblang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam syariat kalimat lonte atau ucapan lonte dari seseorang kepada orang lain untuk merendahkan tuh serius hukumnya, karena itu masuk dalam kategori menuduh zina yang dalam bahasa fikih sering disebut dengan istilah al-qadzaf. Qadzaf, menuduh orang lain berzina. Dan menuduh orang lain berzina itu perkara yang serius, bahkan ada ancaman dapat hukuman bagi orang yang melakukan hal tersebut. Konsekuensinya dalam pandangan syariat bahwa ulama sudah bersepakat orang yang menuduh orang lain berzina, ia harus membuktikan omongannya tersebut dengan menghadirkan 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka dia terkena had, hukuman. Apa hukumannya? Hukumannya dicambuk 80 kali cambukan, dan itu termansus dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 4. Maka itu perkara ini menjadi serius untuk kita bahas. Jadi pada episode kali ini kita akan bahas tentang lonte, bukan tentang qadzaf, yaitu menuduh orang lain berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, qadzaf atau menuduh orang yang lain berzina itu perkara yang serius, karena itu termasuk dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4. Karena itu kita akan bahas pada episode kali ini tentang qadzaf, tapi tentu sebagaimana biasa kita bahas dulu apa itu definisi qadzaf. Qadzaf secara bahasa, dalam bahasa Arab qadzaf itu artinya melempar orang lain dengan batu, nimpuk orang lain dengan batu, itu qadzaf secara bahasa. Tapi secara wad'i, secara wad itu adalah makna yang menjadi kebiasaan dipakai oleh masyarakat umum. Qadzaf itu adalah melukai orang lain dengan ucapan. Kenapa dikatakan demikian? Karena batu sama sakitnya sebagaimana ucapan yang menyindir, yang melukai hati. Jadi qadzaf sering dipakai dalam penggunaan bahasa Arab. Pada umumnya masyarakat memakai itu sebagai bentuk idza'un bil qaul, menyakiti dengan ucapan. Ucapannya tajam, ucapannya nusuk, begitu. Itu secara wad'i atau secara makna yang dipakai oleh al-urf. Nah, secara istilah qadzaf itu didefinisikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Qadzaf itu adalah nisbatu adamiyyin mukallafin ghairuhu, orang yang mukallaf menisbatkan orang lain yang mana dia merdeka, afifan, dan orang yang dituduh itu merdeka, kemudian afifan itu menjaga diri dan kehormatan. Ingat, yang dituduh haruslah orang yang afif, yang menjaga kehormatan dirinya. Orang yang afif, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Orang yang afif ini sengaja diulang-ulang biar menjadi poin penting bagi kita semua, bahwa yang dituduh untuk dikatakan qadzaf, yang dituduh haruslah orang yang afif, menjaga kehormatannya. Musliman, dan dia muslim, balik dia balik, akil dia berakal, mutiqan dia mampu, lizina, yaitu menuduhnya dengan zina, au qat'u nasabin muslim, atau menafikan nasab. Jadi ada salah satu bentuk qadzaf namanya li'an. Li'an itu menafikan nasab seseorang, tapi itu akan kita bahas pada episode yang lain lah, insyaallah. Itu namanya qadzaf. Jadi qadzaf itu menuduh orang lain berzina, dan orang yang dituduh itu adalah orang muslim, dia balik, dia berakal, dan juga afif, menjaga kehormatan dirinya. Itu definisi qadzaf secara bahasa dan juga secara syariat yang dipakai oleh kebanyakan ulama fikih. Dan yang menjadi masalah yang sedang tenar sekarang itu adalah kalimat lonte. Kalimat lonte itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang melakukan perzinahan. Maka mengucapkan kalimat itu ditujukan kepada orang lain itu masuk dalam kategori menuduh zina, menuduh orang lain berbuat zina. Cuman kita lihat nanti apa benar kemudian kalau mengucapkan lonte kepada orang yang langsung dianggap qadzaf dan dihukum 80 kali cambukan. Kita akan bahas nanti terkait dengan syarat-syaratnya. Kemudian apa konsekuensi qadzaf? Kalau orang sudah mengucapkan qadzaf, menuduh orang lain, lonte lu, pezina lu, pecun lu, jablay lu,
terong-terongan, cabai-cabean, macam-macam. Konsekuensinya apa? Pertama, tentu dia dosa besar. Melakukan tuduhan zina kepada orang lain itu dosa besar. Karena disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ada 7 dosa besar yang harus kalian hindari. Ada syirik, ada sihir, kemudian membunuh tanpa hak, kemudian makan harta anak yatim, makan riba, dan salah satunya wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh al-muhsanat, orang perempuan baik-baik, al-mu'minat, dia adalah perempuan muslim, al-ghafilat, yang abai terhadap kemaksiatan. Artinya orang ini nggak demen sama maksiat. Kalau perempuan dengan 3 spesifikasi ini dituduh berzina, itu namanya qadzaf. Dan itu dosa besar, setara dengan kesyirikan, sama dengan kesihiran, sama makan harta yatim, sama kayak riba, dosa besar. Maka orang yang melakukan qadzaf, ya tentu dia mendapatkan dosa besar. Kemudian selain dia dapat dosa besar, dia juga punya kewajiban untuk mendatangkan 4 orang saksi sebagai dukungan atas apa yang dia tuduhkan kepada orang lain. Dari mana harus mendatangkan 4 orang saksi? Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh muhsanat, sekali lagi muhsanat, sekali lagi muhsanat, orang perempuan yang baik-baik, tsumma lam ya'tu, kemudian dia tidak mendatangkan bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi, fajriduhum, maka cambuk itu sebanyak 80 kali cambukan. Setelah itu, artinya kalau dia nggak bisa mendatangkan saksi, ya dia harus dicambuk 80 kali cambukan sekaligus. Walam takbalu lahum syahadatan syahadatan abada fa ulaika humul fasikun. Selain dia dapat 80 kali cambuk, dia juga kena status fasik. Fasik konsekuensinya kesaksiannya tidak bisa diterima. Bersaksi aja nggak bisa diterima, apalagi dia ngajarin agama. Itu kalau memang benar qadzaf terjadi, begitu ya. Lalu kita lihat syarat qadzaf nih. Syarat untuk dikatakan orang itu benar melakukan qadzaf, maka konsekuensi dosa besar, 80 kali cambukan sekaligus jadi orang fasik. Kita lihat syarat qadzaf. Pertama, syarat qadzifnya, syarat orang yang melakukan qadzif. Pertama, dia haruslah orang yang balik. Jadi kalau anak kecil main-main ngomong pecun, ngomong jablay, ya belum balik sih ya emaknya bapaknya salah, nggak bisa ngurusin. Mestinya anak kecil kayak gitu nggak boleh ngomong kayak gitu, tapi itu tidak masuk dalam kategori qadzaf. Kemudian dia berakal, dia bukan orang gila, tidak terpaksa atau dipaksa secara dia itu dia tidak ada yang memaksa, dia sesuai dengan kehendaknya, dia mengatakan lonte lu gitu. Kemudian yang keempat adalah tidak punya saksi. Ya, apa yang diucapkan dia tidak bisa mendatangkan saksi. Nah, saksi yang dimaksudnya adalah saksi secara aini, saksi secara gamblang, bahwa 4 orang saksi ini melihat bahwa orang itu yang dituduh berzina itu melakukan zina. Jadi bukan katanya tapi memang benar secara hakiki, matanya itu melihat bahwa dia berzina. Kemudian yang kelima, syarat qadzif itu tahu tentang haramnya qadzif. Kalau dia nggak tahu tentang haramnya qadzif, maka itu jadi syubhat bagi had dia. Nah, syubhat menghapuskan had, menghapuskan hukuman. Jadi ini 5 syarat qadzif. Dia balik, dia berakal, dia tidak terpaksa, dan dia tidak punya saksi, sekaligus dia adalah orang yang ngerti tentang hukum qadzaf, dia tahu haramnya menuduh orang lain berzina. Itu syarat qadzifnya. Kemudian syarat makdzuf, syarat orang yang dituduh berzina. Apa syaratnya? Pertama, dia harus orang balik. Yang kedua, dia berakal. Yang ketiga, dia Islam. Artinya menuduh berzina kepada orang non-muslim, ya tentu itu keburukan, tapi tidak masuk dalam kategori qadzaf yang hukumannya 80 kali cambuk sekaligus dosa besar sambil jadi orang fasik. Enggak, tentu, tapi itu keburukan. Jadi syarat makdzuf, pertama balik, kedua berakal, ketiga dia Islam, yang keempat, keempat ini syaratnya iffah. Jadi orang yang dituduh berzina haruslah orang yang iffah. Iffah itu apa? Iffah itu artinya orang yang menjaga kehormatannya. Dia nutup aurat, dia melakukan ibadah dengan baik, sopan santun, ucapannya terjaga, gerak-geriknya juga terjaga, nggak buka-bukaan, tidak berkumpul dengan orang-orang yang bukan mahram, nggak gaul sono sini sembarangan, pulangnya juga cepat, bahkan ditemani dengan mahramnya, nggak yang tiap malam megang botol jam 12 masih keliaran, atau pulang jam 3 malam dianterin sama ojek yang beda-beda lakinya. Itu nggak iffah namanya. Jadi syarat untuk terjadinya qadzaf tuh yang dituduh adalah
perempuan yang ifah, perempuan yang afif, menjaga kehormatannya, perempuan yang menjaga kehormatannya, perempuan yang menjaga kehormatannya, perempuan yang nggak buka-bukaan aurat di Instagram, perempuan yang nggak ngomong macem-macem di media sosialnya, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya sambil menjaga terus tegaknya syariat dalam dirinya. Itu namanya ifah. Tapi kalau nggak ifah, kemudian dituduh qadzaf, dia marah-marah, ya tentu juga nggak baik juga. Cuman itu tidak disebut sebagai qadzaf begitu. Kenapa harus ada syarat ifah? Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensyaratkan itu dalam Al-Quran, kita dalam hadis Nabi, wa qadzful muhsanat. Muhsanat itu perempuan baik-baik, mukminat, bahkan ada ghafilat. Ghafilat itu kata Imam Nawawi Dimashqi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, al-ghafilat itu orang yang lalai dari kemaksiatan. Jadi nggak pernah terbayang kalau perempuan itu bakal maksiat. Jangankan zina, maksiat aja kita nggak bayangin. Karena dia orang yang ghafil daripada kemaksiatan. Maka itu disyaratkan makdzub adalah orang yang lalai daripada kemaksiatan. Tapi kalau dia emang doyan banget ngerjain maksiat, ya yang zahir atau yang tidak zahir, ya nggak disebut ifah namanya. Kemudian dalam ayat Al-Quran, wa yarmunal muhsanat, muhsan itu perempuan yang baik-baik, maka itu ada syarat makdzub itu adalah perempuan yang baik-baik. Maka kalau perempuannya yang nggak baik-baik dituduh berzina, ya tentu itu keburukan juga, nggak boleh asal usulnya. Cuman tuduhan itu tidak masuk dalam kategori qadzaf, yang konsekuensinya pelakunya dapat dosa besar dan juga dihukum 80 kali cambukan. Bahkan yang penting lagi, bahkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu mensyaratkan satu syarat lagi. Jadi ada 6 syarat orang yang melakukan qadzif. Apa? Yang dituduh adalah yu'adzina al-makdzufu lil qadhifi bil qadhafi bizina. Gitu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya. Yaitu syarat yang ke-6 juga, syarat qadzif juga, yang dituduh tidak mengizinkan untuk disebut pezina. Artinya kalau yang dituduh sudah mendeklarasikan dirinya pezina, dirinya lonte, ya nggak disebut qadzaf namanya. Toh dirinya sendiri mengizinkan orang lain untuk mengatakan dia lonte. Iya, dia nyebut dirinya lonte. Itu kan berarti dia mengizinkan orang lain menyebut dirinya lonte. Iya, dia lonte begitu. Maka itu tidak dikatakan sebagai qadzaf. Gitu teman-teman yang dirahmati. Berarti kalau dia orang yang tidak jaga aurat berarti ya nggak boleh juga. Kalau dia orang yang tidak buka auratnya, nggak menjaga kehormatan, berarti kita boleh bilang dia zina? Nggak boleh juga. Itu namanya fawahishul kalam, perkataan yang buruk dosa, ya dosa, nggak boleh juga. Cuman itu tidak masuk dalam kategori qadzaf, karena qadzaf itu serius, had dalam Al-Quran gitu, harus ada syarat-syaratnya. Cuman kalaupun ini tidak terpenuhi syaratnya, tetap itu keburukan. Nggak boleh orang muslim asal ngomong orang lain lonte, pecun, jablay, terong-terongan, cabe-cabean, timun-timunan, macam-macam lah hal-hal itu semua. Baik, itu teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika dirasa memang bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.